Sekarang kita sudah ada di video ketiga. Video ketiga ini akan mempelajari mengenai unsur blended learning, tujuan, karakteristik, dan model-model blended learning. Nah, kita mulai dari unsur-unsur blended learning. Blended learning itu terdiri atas pertemuan tatap muka yang menggunakan media visual, komputer, atau tatap muka secara langsung. Kemudian ada juga unsur belajar mandiri. Menurut teori tadi kan yang dilandasi oleh konstruktivisme, jadi di sini unsur blended learning juga harus memasukkan kegiatan belajar mandiri. Misalkan memanfaatkan sumber-sumber belajar, jurnal-jurnal atau buku literatur yang ada di online maupun yang ada di perpustakaan. Kemudian yang ketiga aplikasi, karena blended learning ini merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, jadi aplikasi di sini bisa juga dimanfaatkan dan harus ada di dalam pembelajaran blended learning. Misalkan aplikasinya itu berbentuk situs juga bisa, terus juga bisa juga dengan aplikasi Google Classroom, Edmodo, seperti itu. Di pertemuan pertama kita sudah membahas aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran blended learning. Lalu yang keempat ada tutorial. Nah, tutorial ini masih memerlukan peran guru, di mana guru-guru tersebut membimbing, memberikan pengawasan, mengamati dalam pembelajaran di kelas maupun di ruang virtual. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kerjasama sesama peserta didik maupun peserta didik dengan pembelajar. Di sini ada unsur kebersamaan, jadi ada proyek atau eksperimen di mana mereka harus tetap berinteraksi. Dan terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah tujuan belajar tujuan belajar sudah didapat atau dicapai atau belum. Untuk keterbatasannya mohon maaf ya, di sini kita sharing saja seperti di kelas. Lalu kita ke tujuan model blended learning. Tujuan blended learning ini ya supaya pembelajar itu lebih mandiri, terus meningkatkan pemahaman peserta didik, membuat peserta didik lebih aktif, dan juga model blended learning ini proses belajarnya sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Kemudian selain mandiri juga akan membentuk pribadi yang bermanfaat dan terus berkembang. Nah, dan tujuan model blended learning ini adalah menggabungkan aspek baik dari pembelajaran tatap muka dan daring. Selanjutnya, karakteristik blended learning. Nah, karakteristik model blended learning itu adalah gabungan atau kombinasi dari berbagai cara penyampaian, model pendidikan, gaya pembelajaran, serta media berbasis teknologi. Nah, kombinasi-kombinasi ini melibatkan face-to-face di kelas, belajar mandiri, dan belajar melalui online. Kemudian, pembelajaran didukung oleh kombinasi efektif dan cara penyampaian atau cara mengajar dan gaya pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pendidik dan orang tua peserta didik memiliki peran yang sama penting. Pendidik sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Maksudnya pendukung di sini adalah ketika kita belajar menggunakan model blended learning, kita pasti akan membutuhkan sarana dan prasarana. Mungkin yang ada di sekolah bisa disediakan oleh guru sebagai fasilitator atau pihak sekolah. Namun untuk di rumah kita juga harus membutuhkan dukungan orang tua seperti gadgetnya, lalu mungkin laptop, koneksi internet, dan juga akses dari internet sendiri. Begitu. Lalu yang selanjutnya adalah model-model blended learning. Pada umumnya ada 6 model blended learning, yaitu face-to-face driver, di mana
melibatkan siswanya bertemu di ruang kelas maupun di luar ruang kelas yang mengintegrasikan teknologi web secara online. Lalu ada rotation, online lab. Ini banyak digunakan ya di kalangan SMA, SMP, atau perguruan tinggi. Kita memiliki ruang lab sendiri meskipun kita belajar melalui komputer, tapi kita masih ada di satu ruang kelas yang diawasi dan diamati oleh pengajar. Lalu kemudian self-blend. Self-blend ini seperti pembelajaran di ruang guru ya teman-teman, atau kursus-kursus online seperti Kuiper, Zenius, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada juga flex dan online driver. Nah, model-modelnya yang pada umumnya ada 6. Kalian bisa explore lebih banyak dengan membaca artikel atau ada di sini sepertinya saya ada menaruh link untuk pembelajaran ini. Nah, di sini teman-teman bisa mengecek informasi atau memperkaya informasi tersebut mengenai penjelasan penerapan model blended learning. Begitu. Sini juga ada karakteristiknya ya, ada online, ada face to face, dan ada pembelajaran berpart atau bersegmen-segmen. Oke, untuk video selanjutnya kita akan membahas implementasi dan tahapan belajar atau sintak blended learning. Jadi tonton video berikutnya ya. Terima kasih.